Selamat pagi Ibu Bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan memberkati kita dengan hari yang baru dan kita menyiapkan diri kita untuk masuk dalam doa pada pagi hari ini, dalam layanan doa pagi online. Karena itu mari kita siapkan seluruh hidup kita bersatu di dalam doa. Betapa baiknya Engkau dalam hidup kami Tuhan, sehingga Engkau mempercayakan kami hari baru untuk kami jalani. Kami mau terus belajar memaknai dan mengimani bahwa setiap hari pemberian Tuhan adalah berkat tak terkira yang kami miliki. Dan karena itu Tuhan mempercayakan kepada kami hal-hal baik pada hari yang telah Tuhan percayakan. Sebelum kami menjalani hari ini dalam kepenuhannya, kami mau berdiam di dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja bagi kami, supaya kami memberikan hati dan telinga yang taat untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya ia boleh menjadi bekal yang terus menuntun kami dalam jalan dan kebenaran Tuhan. Tolonglah hamba-Mu dalam menyampaikan firman ini, agar semua boleh dilakukan juga dengan baik untuk kemuliaan-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Yesaya pasal 44. Yesaya pasal 44, saya akan bacakan bagi kita ayat 1 sampai ayat yang kelima. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan, dan yang lain menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bergumul dalam hidup, ketika kita pernah melakukan kesalahan dalam perjalanan hidup beriman kepada Tuhan, maka yang dibutuhkan sebenarnya adalah kita datang lalu mengaku seluruh dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Bacaan kita dari Yesaya 44, kalau kita lihat bacaan sebelumnya dari Yesaya 43, ini menceritakan tentang bagaimana Israel mengaku dosanya di hadapan Allah, lalu kemudian dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah. Dan setelah dosa mereka diampuni oleh Allah, maka bacaan kita dari ayat 44 menegaskan tentang relasi yang telah dipulihkan antara Allah dengan umat. Tentang bagaimana Tuhan Allah memberkati umat yang telah Ia ampuni dosa-dosanya. Dan karena itu mereka hidup di dalam ikatan relasi dengan Allah secara baik dan utuh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita tergambar dengan jelas tentang bagaimana sebuah relasi yang telah diperbaharui, sebuah relasi yang telah dilakukan, yang dijalani di dalam tindakan pengampunan Allah kepada umat. Sebuah relasi mesra antara umat dengan Allahnya, karena mereka telah diampuni segala dosa-dosanya. Dan karena itu kita bisa melihat sebuah gambaran yang utuh. Mereka tidak hanya menghadapi atau mereka tidak hanya mendapatkan berkat-berkat secara jasmani, seperti mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah air, seperti pohon gandarusa di tepi sungai. Tuhan akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Tapi juga mereka bertumbuh dan mereka mendapatkan berkat-berkat secara rohani atau spiritual. Di mana dikatakan yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan, dan yang lain menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Ini tentu menjadi sebuah gambaran kepada orang-orang Israel yang pada waktu itu masih ada dalam pembuangan, tentang bagaimana relasi yang dipulihkan oleh Tuhan pada waktunya membuat mereka mengalami kepenuhan dalam cara-cara yang luar biasa.
Bukan saja yang mereka alami secara fisik, tapi juga secara spiritual, secara rohani, relasi yang telah diperbaharui karena pengampunan Allah atas kehidupan umat. Apa yang dilakukan oleh Israel, saudara, sebelum sampai pada bacaan kita? Mereka sungguh-sungguh mengaku dosanya di hadapan Allah. Mereka menyatakan segala sesuatu yang telah mereka lakukan. Dan karena itu dosa mereka diampuni oleh Allah dalam bacaan-bacaan sebelumnya. Karena itu ketika bacaan kita disampaikan, ada satu hal yang menarik yang dikatakan di sana, janganlah takut hai hambaku Yakub. Jadi seolah-olah Tuhan menegaskan kepada Yakub, jangan takut lagi dengan seluruh malapetaka. Jangan lagi engkau dirundung oleh ketakutan karena dihantui oleh perasaan bersalah, sebab Tuhan telah mengampuni dosamu. Jadi Tuhan memberikan sebuah jaminan. Jangan takut memberikan jaminan bahwa setelah umat hidup dalam pengampunan, maka mereka diliputi oleh damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu melenyapkan ketakutan. Ketika mereka hidup dalam ikatan kasih mesra bersama dengan Tuhan, maka orang-orang yang hidup dalam relasi yang baik dengan Tuhan, mereka dijauhkan dari ketakutan-ketakutan yang tidak perlu, yang pada akhirnya membuat mereka dirundung oleh berbagai macam kemalangan hidup. Karena mereka telah diampuni dosa-dosanya. Karena mereka telah mendapatkan sebuah kepastian pengampunan dari Allah. Maka hidup mereka setelah pengampunan atau di dalam pengampunan itu, mereka jalani dengan bebas, dengan merdeka. Karena mereka tahu relasi mereka dengan Tuhan telah diperbaharui. Nah saudara, karena itu jangan takut datang kepada Allah. Ketika saudara dan saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, ketika mungkin kita dikuasai oleh egoisme kita, oleh kesenangan diri kita sendiri, dan kita selalu mencari apa yang kita suka, yang menurut kita adalah yang terbaik menurut kita, dan kita mengabaikan jalan-jalan kehendak Allah dalam hidup, maka jangan takut datang kepada Allah. Dia terbuka menerima saudara-saudara dan saya. Yang dibutuhkan dari kita adalah datang kepada Allah. Kita bilang apa yang telah kita lakukan yang salah kepada Tuhan. Jangan hanya terbatas pada perkataan-perkataan pengakuan dosa secara normatif. Tapi sebutkan dosa apa yang kita lakukan. Kesalahan-kesalahan apa yang telah kita lakukan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita mengaku itu dengan sungguh-sungguh, kita berduka atas dosa-dosa kita. Dan karena itu kita meninggalkannya, kita melepaskannya. Lalu kita hidup dalam sebuah pembaharuan karena telah diampuni dosanya oleh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan hadir dan Dia siap untuk mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Dia adalah Allah yang tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan kita. Manakala saudara dan saya mau datang dengan sungguh-sungguh kepada Allah, mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, berduka atas segala kesalahan-kesalahan kita, lalu kita bertekad dengan komitmen yang kuat untuk hidup di dalam pengampunan Tuhan, untuk diperbaharui dan menjalani hidup dalam jalan anugerah. Dan karena itu saudara, ketika kita bicara dalam konteks kita, maka berarti umat hidup dalam sebuah pertobatan yang sungguh-sungguh. Umat hidup di dalam pertobatan pikiran, pertobatan hati, pertobatan tindakan. Dan itu semua terjadi semata-mata karena kita mengerti betapa indahnya hidup di dalam relasi yang damai dengan Allah. Yang dialami oleh Israel menjadi sebuah gambaran bahwa mereka menjadi lebih utuh menjalani hidup. Dan Tuhan juga rindu umatnya, orang-orang percaya pada abad ini, termasuk saudara dan saya tentunya, juga ada dalam relasi yang sama dengan Tuhan. Hidup dalam damai sejahtera karena kita telah mengalami pengampunan Tuhan. Hidup di dalam relasi yang indah dengan Tuhan sebab kita telah mengalami anugerah keselamatan dan pengampunan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Karena itu saudara, setiap kali kita melakukan kesalahan atau ketika kita punya persoalan-persoalan di masa lalu yang belum kita selesaikan dengan Tuhan, maka Tuhan siap dan Dia menunggu kita. Dia menantikan kedatangan kita supaya kita bisa menyelesaikan hal-hal yang belum kita selesaikan dengan Tuhan, supaya pada akhirnya saudara dan saya hidup tidak dihantui oleh kesalahan-kesalahan masa lalu, tapi kita hidup dalam damai sejahtera, dalam ketenangan batin, dalam ketenangan hari-hari yang kita lalui. Sebab hanya dengan cara itulah saudara dan saya mengerti betapa indahnya hidup dalam relasi yang baik dengan Tuhan. Israel telah menjadi inspirasi bagi kita. Kisahnya telah
meneguhkan kita bahwa ketika kita datang mengaku dosa kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kita. Dan Dia menjadi satu-satunya Tuhan yang kepadanya kita berpaut. Dia menjadi satu-satunya Allah yang memberkati kita, bukan saja secara fisik, tetapi juga secara rohani, secara spiritual. Apalagi yang saudara harapkan dalam dunia ini? Bukankah ketenangan batin ketika kita punya relasi yang baik dengan Tuhan dan diberkati Tuhan adalah hal-hal yang lebih daripada apa yang pernah kita pikirkan. Nah, karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa, teruslah ingat bahwa hidup ini adalah Tuhan. Hidup ini adalah pemberian Tuhan. Saudara dan saya terima hidup ini daripada Tuhan. Dan karena itu kita tidak mungkin dapat menjalani hidup ini dengan baik tanpa Tuhan. Dan bacaan kita pada pagi hari ini menunjukkan dan kembali menegaskan kepada kita betapa indahnya hidup yang dijalani dalam relasi yang indah dengan Tuhan. Yang dibutuhkan dari kita adalah datang kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja dalam seluruh perjalanan hidup kita. Kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan karena kita tahu bahwa hanya bersama-sama dengan Dialah hidup yang kita jalani dapat kita jalani dengan baik dan benar. Saudaraku, biarlah Tuhan memberkati hidup kita pada hari ini dengan semua yang kita mau kerjakan, dengan semua yang kita usahakan, dan kita datang kepada Tuhan mengikat relasi yang baik dengannya, supaya pada akhirnya kita tahu persis bahwa jalan yang kita lalui, kita jamin ada pada jalan yang tepat, sebab kita tahu bahwa relasi kita dengan Tuhan memungkinkan kita memilih jalan yang baik dan benar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan menopang kita, dan Tuhan menyertai seluruh perjalanan hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami percaya bahwa Tuhan terus menuntun kami, dan Tuhan sedia menerima kami ketika kami kembali. Seperti anak yang hilang kembali kepada Sang Bapa, maka demikian jugalah Allah siap sedia menerima kami ketika kami datang dan mengaku seluruh dosa dan kesalahan kami, lalu kami berniat untuk bertobat. Kami berkomitmen untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan hidup bagi Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan kesetiaan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini kami berdoa kiranya Tuhan menuntun perjalanan hidup kami selaku umat-Mu, manakala kami akan melangkah menapaki hari-hari hidup kami ini. Di tengah-tengah setiap tantangan dan pergumulan yang tidak mudah, di tengah-tengah situasi pandemik yang masih terus kami gumuli, Tuhan tolong kami dan Tuhan berkati kami dalam seluruh catatan perjalanan hidup kami akan kami lalui ke depan. Biarlah kasih setia dan roh-Mu senantiasa menjadi bagian yang terus menuntun kami, terus menyelimuti kami, supaya pada akhirnya kami dapat mengerti dengan jelas apa yang Tuhan maksudkan dengan hidup yang kami lalui. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam penanganan COVID-19. Tuhan berkati pemerintah, Tuhan berkati seluruh instansi terkait, Tuhan berkati para medis dan juga tenaga medis, agar mereka boleh bekerja dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kami mendoakan seluruh pasien yang terpapar virus corona, tapi juga mereka yang sakit karena rupa-rupa tantangan dan pergumulan. Di mana-mana tempat mereka ada, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Segala upaya pengobatan, biarlah juga boleh berlangsung di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan ada atas mereka, agar mereka dapat melalui semua itu dengan baik, karena mereka yakin ada Tuhan yang beserta mereka. Kami berdoa Tuhan juga berikan kepada kami hati dan telinga yang dengar-dengaran terhadap setiap petunjuk dan tanda-tanda yang Tuhan hadirkan pada kami, supaya kami juga boleh terus melangkah dalam kepastian iman bersama-sama dengan Tuhan, tapi juga kami tanggap terhadap situasi dan kondisi yang ada di sekitar kami. Tolonglah kami Bapa, supaya dengan hikmat dan roh yang Kau taruh dalam hati dan hidup kami terus melangkah bersama-sama dengan Tuhan, memenangkan setiap tantangan dan pergumulan, karena kami tahu persis kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh upaya umat yang sedang bergumul dan berjuang dalam berbagai tantangan dan pergumulan, di dunia kerja, di mana-mana tempat. Berkat Tuhan juga hadir atas mereka. Mereka yang sedang berjuang dengan persoalan-persoalan hidup dalam berbagai kesulitan. Kami mempercayakan mereka semuanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau mengerti segala sesuatu. Dan karena itu kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Di atas semuanya itu, Tuhan tolong kami, supaya kami mampu untuk terus mengikat relasi yang baik dengan Tuhan. Sebab dengan begitu kami dapat meyakini dan kami menjamin bahwa ketika kami mengikat relasi yang baik dengan Tuhan,
maka jalan hidup kami juga ada sebagaimana yang Tuhan kehendaki, yang telah Tuhan tetapkan. Dan pada akhirnya kami boleh menikmati perjalanan hidup yang penuh dengan damai sejahtera, karena kami ada dalam relasi yang baik dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini semua doa dan permohonan kami, terjadilah seperti yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah semuanya boleh Tuhan kuatkan bagi kami untuk menerima kehendak-Mu yang terbaik itu. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara, Tuhan memberkati kita, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, ikut protokol yang ada, dan tetaplah bijaksana di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita.